siap untuk mewujudkan Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat bersih narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sapose, sahabat podcast Sebayu FM, jumpa lagi dengan kita hari ini. Kebetulan ada di Kelurahan Keraton ini ya. Keraton. Nah, kita akan berbincang-bincang kali ini bersama dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Betul. Yang mungkin juga apa sih sebenarnya akan kita bicarakan nanti. Ini mungkin kalau berbicara tentang BNN pasti adalah tentang narkotik dan juga narkoba. Iya, gitu ya. seberapa gawatnya sih narkotika atau narkoba di Kota Tegal ya? Betul kali. Khususnya. Dan kali ini juga sudah hadir di narasumber kita, tamu undangan kita ini yang Betul, terhormat. kita sapa dulu. Iya, ini adalah dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Brigjen Polisi Pak Purwo Cahyoko MS ini, Pak ya. Luar biasa, satu kehormatan ini ya. Kita bisa berbincang-bincang. Kemudian juga ada dari Kesbang Pollinmas ya. Itu adalah Bapak Heri Prabowo SSTP ini. Ini mewakili dari Kesbangpol yang merupakan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa ya. Kemudian di sebelah saya juga ada ini. Nah, ini untuk yang punya wilayah Kota Tegal ini ya. Pak Sudirman ya. Kita sudah sering bincang-bincang biasanya dengan di Sebayu FM ya. Oke. Baik, kenalan dulu mungkin dengan Pak Purwo ya. Iya. Sedikit berkenalan buat teman-teman yang di rumah nih. Kalau Pak Purwo ini lahir di Madiun 16 September 64 ya Pak. Bulan depan ulang tahun ya Pak. Iya. Baik, beliau ini lulus dari Akabri tahun 88 betul? Iya, betul. Kemudian PT IKA tahun 97, Sespim tahun 2006 dan Lemhanas PPRA ya Pak tahun 2017. 2017 ya. Kemudian juga ini pernah menjadi menjabat di kepolisian, ini juga pernah menjadi Kapolsek, kemudian Kabakser Polwil Besuki Jawa Timur, kemudian Kapolres Nunukan Kalimantan Timur, jauh sekali ya Pak, pindah-pindah ya Pak. Akhirnya di sini ya Pak. Iya. Dan juga Direktur Informasi dan Edukasi dari Badan Narkotika Nasional ya. Nah, berbicara tadi mungkin tentang narkotika yang ada di Indonesia mungkin ini ya. Mungkin kalau kita lihat ini Jawa Tengah kan ruang lingkup wilayahnya kan cukup besar ini Cukup Pak. luas, Wah, Pak Purwo. mungkin bagaimana sih permasalahan tentang narkoba? Ini kan kalau kita lihat narkoba ini juga menjadi salah satu unsur yang bisa mungkin menghancurkan kekuatan bangsa ini Pak. Mungkin bisa sedikit cerita ini Pak untuk di Jawa Tengah. Ya. Jadi kita ketahui bersama rekan-rekan sekalian bahwasanya masalah yang ada di Indonesia ini ada tiga masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Harus ada peran serta dari masyarakat untuk bisa bersama-sama untuk menanggulangi tiga masalah besar itu. Yang pertama masalah radikalisme yang mengarah kepada teroris. Betul. Yang kedua masalah korupsi dan yang ketiga masalah narkotika. Makanya tiga masalah ini masuk di dalam kategori extraordinary crime. Luar biasa. Luar biasa ini ya. Kejahatan yang luar biasa. Perlu ada peran serta dari masyarakat. Angka prevalensi di Indonesia saat ini hasil data penelitian 2019 itu menyebutkan bahwasanya 2,8 ya, kira-kira 3.900.000 sekian, ya hampir 4 juta itu para pengguna yang ada di Indonesia. Kemudian di Jawa Tengah sendiri angka prevalensinya 1,3. 1,3. Ya, sehingga kurang lebih 195.600 sekian itu para pengguna narkotika. Itu berdasarkan yang diungkap ya. Belum yang terungkap. Belum terungkap Banyak kan ya? itu ya. Iya. Nah, kalau di Kota Tegal sendiri data 2021 ini dari Januari sampai Agustus ini kurang lebih ada 35 kasus. 35. Ya, Tapi kalau dilihat 35 termasuk kategori cukup tinggi Pak ya? cukup tinggi. Ya, 35 ini cukup tinggi. Itu biasanya dari range usia berapa Pak? Dari anak-anak, remaja atau? Sekarang narkotika ini sudah masuk kepada beberapa golongan ya. Artinya tidak melihat lagi umur sekian enggak. Sekarang anak-anak SD sudah mulai mencoba-coba ya dari narkotika ini. Anak SD Pak, ada kasus anak SD? Iya, juga? ada anak SD itu. Ya, biasanya itu diawali dari penyalahgunaan obat, penggunaan lem gitu kan. Dia nanti
merasa wah ini kurang nendang nih, besok tambah lagi, kurang nendang lagi, sehingga ada seseorang yang menawari untuk mencoba. Nah ini coba nih. Awalnya coba-coba itu. Iya, ini coba nih, nanti kan penasaran. nendang nih kan gitu ya. Coba. Akhirnya ketagihan ya. Iya, ya, awalnya hanya penyalahgunaan obat, tapi lama-kelamaan dia bisa mengarah kepada narkotika. Dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Purwo sendiri tadi kan butuh sinergitas bukan hanya dari BNN Pak ya, semua elemen unsur mungkin juga dari pemerintah daerah masing-masing seperti di Kota Tegal. Mungkin juga ruang lingkupnya masuk ke lebih stakeholder ke bawah seperti kayak kelurahan itu. Iya, betul. Karena kalau dilihat kelurahan ini kan juga termasuk salah satu yang bisa membina masyarakatnya, bagaimana untuk sosialisasi. Edukasinya juga ada diterapkan ke bawah juga ya Pak? Iya. Jadi dengan adanya program yang kita canangkan yaitu kelurahan maupun desa bersinar, itu harapan kita itu desa itu mampu untuk menanggulangi. Jadi dari desa untuk desa oleh desa. Iya. Jadi nanti yang melakukan edukasi, melakukan informasi, kemudian menjadikan relawan, menjadikan agen-agen pemulihan, IPM, mengobati dan sebagainya itu diharapkan adalah orang-orang desa itu yang tentunya sudah kita latih dan sudah mendapat jaminan dari BNN untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan itu yang tetap terkontrol oleh BNNK gitu ya. Karena desa ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung. Ya, itu yang dibantu oleh RT, oleh RW. Gitu. Itu juga itu termasuk program seluruh nasional ya Pak ya? Iya, program nasional. Kita punya program kegiatan yang intinya slogan kita itu desa bergerak, Indonesia bersinar. Jadi diawali dari desa. Desa bergerak, Indonesia bersinar. Ya. Keminclong berarti. Oke Pak, ini kan dengan tema kita di podcast kita adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan ternyata memang menyasar tadi Bapak bilang bahwa gak cuman dari kalangan kita yang usia sudah dewasa ya Pak, anak-anak juga bisa ya Pak. Nah, bagaimana dengan pengenalan P4GN Pak, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan BNN Pak? Ya, P4GN ini mendasari instruksi Presiden nomor 2 2020. Awalnya instruksi Presiden nomor 6 2018. Ketika Presiden tahun 2015 mengatakan Indonesia darurat narkoba. Sehingga perlu peran serta seluruh elemen yang ada di Indonesia. Nah, makanya di dalam instruksi Presiden itu ada kewajiban atau yang diamanahkan dalam instruksi itu kementerian, lembaga, BUMD, BUMN, pemerintah daerah dari mulai kabupaten sampai ke desa untuk melaksanakan rencana aksi nasional di program P4GN. Pencegahan, pemberantasan, kemudian penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Gitu. Jadi tertuang di dalam Impres nomor 2 2020. Oke. Dan tadi dikatakan ini kan sasaran empuknya adalah kaum milenial gitu ya. Iya. Nah, kalau milenial. Mungkin saya sedikit bergeser ini Pak. Kalau di milenial di Kota Tegal sendiri nih Pak Heri, mewakil dari Kesbangpol mungkin ya. Mungkin pantauan radarnya pasti ada lah ya. Dalam penyalahgunaan narkoba ini seperti apa mungkin yang dilakukan dari pemerintah Kota Tegal ini? Jadi ini memang efek dari pertumbuhan suatu kota ya, gitu ya. Jadi, ya bagus juga perekonomian Tegal ini tumbuh, otomatis tumbuh kemudian rame, muncul kafe-kafe, muncul rumah makan, muncul pojok-pojok yang menyediakan makanan minuman. Anak-anak muda itu biasanya senang Bapak, senang untuk singgah di situ, apalagi nongkrong lah gitu ya. Free wifi, ya. Kemudian ada diskon dan lain sebagainya. Di Kota Tegal ini sudah banyak bermunculan kafe-kafe maupun rumah makan yang seperti itu. Ya. Makanya tadi benar disampaikan oleh Pak Kepala BNN Provinsi. Jadi memang perlu sinergitas. Tentunya tidak hanya dari unsur pemerintah, tapi juga unsur masyarakat. Masyarakat itu ya. Kalau di Kota Tegal sendiri, yang kaum milenial sekarang ini kan
anak-anak sekarang milenial kalau nggak ngikut gaya itu kan ketinggalan ya Mas ya, bayang. Mati gaya kalau nggak gitu ya. Ketinggalan. Tempat-tempat seperti itu menjadi favorit. Kami bersinergi dengan BNN maupun tim terpadu P4GN di tingkat kota ini, suatu saat ke depan itu ada sasaran-sasaran entah operasi atau rahasia atau deteksi dini di tempat-tempat seperti itu, manakala itu dimungkinkan. Cuman untuk kasus yang alhamdulillah di Kota Tegal yang untuk kafe yang tempat-tempat nongkrong seperti itu alhamdulillah belum terdeteksi. Tapi dimungkinkan, Pak Yani. Kita kan nggak tahu, Pak, karena iya betul. Ada itu, Pak. Tapi seperti saya ibaratkan itu seperti fenomena gunung es. Yang mungkin di bawah permukaan laut itu besar, tapi ini belum kelihatan, kecil. Belum muncul gitu ya, betul. Ya. Tadi mungkin hal yang menarik juga tadi, ke generasi milenial mungkin yang sekarang diincar gitu ya. Nah, kalau mungkin kita sedikit pengen tahu gambarannya, mungkin para orang tua yang menyaksikan ini ya, biar tahu gitu ya, sebenarnya modus operandinya peredaran narkoba itu seperti apa ini Pak Purwo ini ya. Jadi mungkin sebagai kepala BNN provinsi pasti lebih tahu, oh ini kalau pergerakan seperti ini adalah peredaran narkoba ya. Kadang-kadang kan, mohon maaf, kadang orang tua sekarang kalah teknologi dengan anak-anaknya gitu ya, pegang handphone tadi seperti itu Pak. Mungkin kalau bisa sedikit gambaran saja Pak, peredarannya seperti apa, jadi orang tua bisa mewaspadai gitu loh Pak. Ya, dari data yang kita ungkap, memang para pengedar sama pengguna ini memanfaatkan teknologi, ya, dan menggunakan media sosial, ya. Pesan melalui media sosial itu kemudian dikirim, ya, baik melalui titipan kilat, titipan paket dan sebagainya, termasuk di dalamnya menginformasikan, barang tak taruh di satu tempat, nanti datang dia. Jadi intinya sarana yang seharusnya teknologi itu digunakan untuk hal yang positif, hal yang bisa menguntungkan, sekarang digunakan untuk tindakan-tindakan narkotika. Ini dari data yang kita ungkap ya, rata-rata menggunakan SLA, sehingga perlu diwaspadai kepada orang tua untuk tetap melihat perkembangan anak, perkembangan medsosnya, gadgetnya itu harus sering dikontrol lah. Karena memang anaknya masih muda itu labil ya kan. Iya betul sekali. Nggak cuma sekedar ikut-ikutan teman juga sih Pak, ya kan mereka melihat fenomena Indonesia yang mereka lihat di televisi gitu. Oh ini artisnya juga seperti ini, pengen nyoba. Tadi Pak Purwo bilang tadi nyoba dulu, kemudian akhirnya ketagihan gitu ya. Sekali. Ya memang kadang-kadang tadi kan teknologi ini kadang ada positif, kadang sisi negatifnya dimanfaatkan orang-orang yang mungkin tadi seperti pengedar tadi. Nah tadi kalau tadi kan peredarnya kan kadang-kadang menggunakan teknologi Pak. Di Jawa Tengah sendiri tadi, Kota Tegal juga termasuk mungkin ada 35 kasus tadi ya, cukup tinggi. Yang dilakukan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah ini apa nih Pak dari BNN? Ya, yang jelas begini, kita khususnya untuk teman-teman kaum milenial, generasi X, generasi Y, generasi Z, itu kan pantang dilarang ya. Kalau kita kolonial ya Pak? Iya, kolonial. Saya baby boomer saya. Anak zaman dulu baby boomer itu kalau dilarang orang tua ya sudah kita manut. Iya kan? Kamu jangan keluar kalau maghrib, kita nggak akan keluar dan kita nggak pernah nanya. Kenapa? Kamu jangan duduk atau jangan makan di depan pintu. Nggak akan kita nanya apa kenapa. Tapi anak sekarang nggak bisa. Makanya pola komunikasi kita untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang kaum milenial sekarang ini, ya kita mengajak, memberikan role model, contoh, gitu ya. Anak-anak sekarang kan perlu contoh ya, perlu role model gitu. Tidak boleh dilarang, jangan dilarang, jangan dilarang. Stop narkoba, tidak bisa. Kalau dulu iya, stop narkoba itu bisa. Ya karena mungkin harus ada modelnya, stop segini loh ya. Nah, itu dia akan mencari-cari, mencoba mencari tahu, kenapa ini kok dilarang, kan gitu ya. Karena ya itu tadi karakter daripada masyarakat, anak-anak milenial itu seperti itu. Dia ingin mencoba kalau dia dilarang, makanya diberikan role model. Ada rasa penasaran yang tinggi ya Pak? Iya, ya, penasaran yang tinggi dan sifatnya kan serba instan dia kan. Ya juga
apa namanya, tidak memikirkan dampak dan sebagainya. Yang penting ada dulu deh kan gitu. Itu yang kita coba untuk mengajak. Di samping itu kita juga melakukan patroli cyber. Patroli cyber untuk memantau peredaran gelap narkotika itu melalui media sosial. Baik. Dan memang ini hal yang sangat pelik sekali ya. Mungkin ini kan selama pandemi, apakah ada peningkatan kasus? Karena kan sekarang pandemi COVID-19 ini kan bukannya melulu lantakan perekonomian berbagai sektor, Pak ya. Mungkin juga ini dimanfaatkan kadang-kadang, lah inilah pandemi ini dimanfaatkan untuk orang-orang melakukan peredaran narkoba. Kadang-kadang kan mungkin banyak kasus, oh ya karena pandemi ini ada banyak hal lah. Peningkatan kasusnya gimana nih Pak? Ya, masa pandemi ini bukan berhenti. Jadi justru peningkatan kasusnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Bagaimana yang disampaikan oleh Kepala BNN RI dalam statementnya tanggal 26 Juni, hari Hani waktu kemarin itu, mengatakan ada peningkatan ketika masa pandemi. Ya barangkali mungkin orang nggak ada kegiatan, orang stres, akhirnya melarikan apa namanya stresnya itu ke obat-obatan, melampiaskannya ke sana. Apalagi PHK nih, bingung dia apa nih yang pakai aja. Ada peningkatan. Termasuk kalau kita hitung untuk yang ditangani BNNP ya, belum yang ditangani polisi, itu dari Januari sampai Agustus ini kita sendiri sudah hampir 20 kasus itu. 20. Ya, 20 kasus dengan hampir 50 tersangka. Itu ada peningkatan yang cukup sangat signifikan untuk penggunaan narkotika. Karena kaitannya dengan pandemi pun anak-anak sekolah daring ya? Daring. Mereka otomatis secara menggunakan gadget kayak full gitu ya Pak ya? Yang dulunya mereka sekolah, kan di sekolah jarang menggunakan gadget. Kemudian setelah daring, otomatis full mereka menggunakan gadget, nggak mungkin belajar terus Pak, cari informasinya yang lain. Nah, itu terjadi peningkatan dari situ juga. Jadi ya Pak? Makanya perlu juga dituntut pengawasan dari orang tua. Ketika anaknya sering menggunakan gadget, ya intinya sering berkomunikasi dengan anak lah gitu ya. Komunikasi kadang-kadang dari hasil penelitian kita, ya para pengguna-pengguna yang masih remaja itu adanya komunikasi yang kurang dengan orang tua, pengawasan yang kurang. Sehingga kita ada program yang namanya program intervensi basis keluarga. Jadi ada edukasi khusus Pak? Ya ada, itu kita undang, kita ajak keluarga, kita latih ya. Awalnya kita datang ke sekolah, kita tanya kepada guru, kita cari ya, kan tidak semuanya ya, kita cari, kita sampling, kira-kira ada murid yang ada masalah, mungkin murung, mungkin pelajarannya kurang bagus dan sebagainya, kita kumpulkan, kemudian kita ajak diskusi, dia akan mengutarakan semua keluhan-keluhan yang ada di keluarga. Keluarga juga kemudian kita undang, kita ajarin, setelah itu kita temukan. Nah, disitulah terjadi, kalau saya lihat mengharukan ya, sangat mengharukan sekali di situ antara anak dan ibu itu ya tangis-tangisan gitu ya, karena baru diketahui anaknya pengen ini, ibunya juga pengen ini, ya ini disatukan. Sehingga setelah itu terjadi komunikasi yang baik, anak ini juga akhirnya nilainya juga mulai meningkat juga. Itu kita sudah terapkan kemarin pilot project kita waktu saya di pusat. Itu ada di Jawa Barat, di daerah Cianjur, sama di Jawa Timur di daerah Batu. Nah, untuk di Semarang juga sudah kita mulai. Baik, kemudian ini kan di Kesbangpol ini, pemerintah Kota Tegal, mungkin sinergitas apa yang dilakukan ini agar terciptanya kondisi bebas narkoba ini dari pemerintah Kota Tegal ini? Jadi mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan rekrutmen narkotika, di dalam Permendagri itu memang ada tugas dan fungsi serta peran dari kepala daerah. Dalam hal ini sesuai tingkatan pemerintahan, provinsi Pak Gubernur, kalau di kabupaten kota ya Pak Bupati atau Wali Kota, untuk memfasilitasi kegiatan Pempa CN tadi. Ya, jadi
kegiatannya itu apa? Kegiatannya itu kalau pencegahan berarti dari mulai sosialisasi, kemudian deteksi dini, antisipasi dini, kemudian sampai ke penyusunan regulasi ataupun peraturan. Jadi tiap daerah itu kan beda ya. Beda-beda itu ya. Beda. Di Permendagri itu memang diamanatkan untuk Pemda untuk menyusun regulasi. Nah, kami selama ini pemerintah Kota Tegal tentunya kalau urusan narkotika kan lembaga negaranya kan BNN ya. Jadi kita tetap sinergi dengan BNN untuk memfasilitasi itu semua. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNN bahwa mendasari Impres 2020 ya. Jadi ada tahapan-tahapan selama 5 tahun ke depan. Jadi dari 2020 sampai 2024 itu target-target yang harus dipenuhi. Ini salah satu contohnya Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar ini ya. Tahun lalu tahun 2020 itu Kelurahan Radu Genteng ya Pak. Kemudian tahun ini 2 kelurahan. Kelurahan Serot, Kecamatan Tegal Timur, dan Kelurahan Selatan, Kecamatan Tegal Barat. Nah, ke depan ini tidak hanya 3 ini berarti tidak, tapi 27 kelurahan yang ada di Kota Tegal itu ya. Iya. Mendukung tadi nanti kalau kelurahan ini sudah bersinar, kemudian kecamatannya bersinar, kota bersinar, nanti mendukung Indonesia bersinar. Iya, betul. Tentunya semua ini tidak hanya bisa jalan sendiri, apalagi juga BNN. Apalagi ini juga butuh usaha yang besar karena melibatkan masyarakat, khususnya yang kelurahan Bersinar. Jadi dari penanganan mulai pencegahan dininya sampai ke intervensi pecandu maupun penyalahguna. Kalau itu di lingkungan keluarga tadi juga sudah disampaikan ada intervensi berbasis keluarga tadi. Jadi seperti itu kira-kira sinerginya apa Pak? Berarti ini dukungan salah satu dari pemerintah Kota Tegal juga ya. Dan saya tambahkan juga kalau di pemerintah Kota Tegal itu tidak hanya kami, banyak ya. Semua perangkat daerah, semua OPD itu juga diharapkan untuk mendorong fasilitasi P4GN ini. Dinas Pendidikan strategis, punya wilayah sekolah, bisa itu dimasukkan di muatan ekstrakurikuler atau pas masa setelah ujian, dibentuk game-game ataupun sosialisasi ataupun perlombaan yang ditemakan tentang pencegahan narkoba. Diskominfo pun juga bisa. Iya betul. Jadi semua bisa. Semuanya ya. Butuh peran semuanya banyak ini. Ya. Termasuk individu kita pun bisa Pak ya. Jadi sekarang kan banyak ini ya. Jadi konten-konten yang terkait tentang pencegahan narkoba ini bisa kita unggah di situ. Bahkan terobosan-terobosan yang baru, perlombaan yang mungkin tadi role model ya Pak ya, perlombaan vlog, kemudian perlombaan yang berbasis IT terkait narkoba ini bisa. Ini bisa dilakukan ya lomba nge-vlog tadi ya nanti bersama dengan BNN Kota Tegal itu Pak. Kita godok deh. Iya. Karena memang di dalam Impres nomor 2 2000 ditambah peraturan menteri itu ada kewajiban itu semua di OPD itu wajib dia melaksanakan KIE, komunikasi informasi edukasi tentang narkotika, deteksi dini, melaksanakan tes urin bagi karyawannya. Nah, kemudian ada satgas gitu. Dan komunikasi tadi salah satunya yang disampaikan Pak Heri tadi juga sama, yaitu membuat konten-konten itu kalau di Kominfo itu bagian dari komunikasi informasi, betul sekali, dan edukasi. Ini juga tadi kan sudah dilakukan pencanangan Kelurahan Bersinar, bersih narkoba kan ya. Narkoba. Mungkin kalau hal seperti ini juga diharapkan ada peran serta masyarakat karena memang langsung di bawahnya ini kan menuju ke keluarga-keluarga ini ya. Nah ini ruang lingkupnya. Mungkin kalau yang diharapkan dari BNN sendiri, hal seperti ini juga akan menurunkan tingkat penyebaran penyalahgunaan narkoba sendiri ya Pak. Dan mungkin kalau kita lihat tadi animo masyarakat juga tadi kan banyak sekali itu kan, RW-RW-nya diundang, dipanggil gitu ya, memberikan edukasi dan diharapkan juga mungkin lebih sering rutin juga kali Pak, karena mungkin kalau pertemuan satu kali kan kadang-kadang kan masih ini ya. Betul. Ya. Itu juga harus dilakukan dari BNN. Iya benar. Jadi dilakukan oleh semua orang ya, artinya semua masyarakat lah untuk ikut bersama-sama
memberikan pelatihan kepada tadi tuh teman-teman yang dari RT RW ya. Tapi dia tidak hanya memberikan komunikasi informasi, tidak. Dia juga ada semacam tanggung jawab untuk berani melaporkan kepada aparat kalau ada warganya yang kena, atau memberikan pengertian kepada keluarganya untuk mengajak ayo lapor gitu. Karena kalau sudah dilaporkan itu kita sudah bebas dari proses itu. Yang bersangkutan akan kita obati. Oke. Nah itu tadi Pak, kaitannya kalau misal di tetangga nih kita menemukan ada yang kayaknya dikasih kena nih, dia kayaknya pengguna gitu kan. Kalau kita mau melapor itu kemana? Kemudian apakah yang melapor ini dia nanti dikirain aku gimana gitu? Apakah ada kayak apa namanya ya, kayak dilindungi kayak gitu Pak? Melapornya gimana Pak? Kalau dia menemukan seperti itu, ada kewajiban dia melaporkan. Malah wajib? Iya, wajib. Kalau nggak melapor, justru dia kena. Salah ya Pak? Iya, diancam hukuman 6 bulan. Iya. Misalkan saya orang tua, ada anak saya kena, ya biasanya kan zaman-zaman dulu itu kalau ada keluarganya yang kena kan malu ya. Malu gitu. Nah, ini budaya-budaya ini harus kita singkirkan, kita bawa, kita laporkan, nanti akan diobati. Nah, tempatnya di mana? Di IPWL namanya. Institusi penerima wajib lapor, di BNK ada, di dinas sosial ada, di dinas kesehatan ada gitu. Ini diobatin gitu. Jadi nggak perlu takut ya Pak? Nggak perlu takut, dan justru mereka nanti terbebas dari proses hukum. Tapi kalau dia ketangkap oleh petugas, ya walaupun dia pengguna, dia direhabilitasi tapi tetap prosesnya berjalan. Gitu. Tapi bisa sembuh Pak kalau mereka pengguna? Kalau mau dari awal-awal, makanya kan kalau ada mengetahui keluarganya kan harus sudah dilaporkan dari awal, insya Allah sembuh. Tapi kalau sudah kecanduan sampai orang edik banget gitu. sako-sako gitu ya perlu waktu yang lama gitu. Karena syaratnya udah diserang. Iya betul. Yang pengalaman saya ketika saya lihat yang orang direhabilitasi di Lido itu, dia menyampaikan, saya ingin Pak sembuh, tapi begitu saya mendengar kata narkoba ya, saya ingin nyari lagi. Saya mencari gitu. Ya namanya narkotika itu kan pasti ada gitu, ketagihan. Baik, dan tadi kita sudah ngobrol banyak ini tentang apa namanya penyalahgunaan dan bagaimana penanganannya dari BNN. Ya mungkin banyak hal mungkin nanti bisa kita informasikan kembali nanti lah, mungkin berbincang-bincang bagaimana untuk penanganannya juga dan informasi kepada masyarakat di Kota Tegal. Satu mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri untuk podcast kita hari ini Pak Kepala BNN. Mungkin apa mungkin pesan-pesan kepada masyarakat terkait tentang ini penyalahgunaan narkoba ini Pak? Ya, saya berharap khususnya kepada generasi penerus yang mana Bapak Presiden kita juga mengharapkan untuk betul-betul menjadi manusia unggul khususnya dalam menghadapi demografi. Nah, caranya bagaimana? Ayo kita perang bersama-sama lawan narkoba, gitu. Laporkan, kemudian berani untuk direhabilitasi. Jadi kalau ada keluarga yang kena, ayo kita bareng-bareng lapor untuk bareng-bareng direhabilitasi. Sehingga kalau itu sudah terjadi, insya Allah lah bisa bergerak Indonesia bersih. Amin, amin. Akhirnya mau menambahkan? Kalau saya simpel ya, jadi ini kan masih di bulan Agustus ya Mas sama Mbak ya. Jadi, kalau zamannya dulu itu kita bisa melawan penjajah. Ini kan narkoba juga salah satu bentuk dari ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap apa namanya kedaulatan kita negara kesatuan. Makanya mari semua saja, jadi tidak hanya di kami di institusi pemerintah, kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Tegal, baik yang duduk di ormas, di lembaga kemasyarakatan, di lembaga kewanitaan atau semua saja, termasuk individu. Mari kita perangi bersama. Dengan cara apa? Mudah sekali, kita tularkan apa namanya virus-virus kebaikan ini. Jadi untuk menyelamatkan generasi muda, untuk menyelamatkan masa depan kita semua yang nantinya akan diisi oleh anak-anak muda. Baik, terima kasih. Begitu tadi bincang-bincang kita di hari ini di Kelurahan Keraton bersama Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Pak Purwo tadi, kemudian ada dari Kesbangpol Pak Heri, dari dampingi saya ini adalah dari BNK ini ya, Pak Dirman ini ya. Banyak hal yang bisa Anda ketahui tadi tentang bagaimana memerangi narkoba ya.
Baik, kita sudah akhiri ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Purwo. Terima kasih Pak Purwo, Pak Herman atas podcast kita hari ini, dan kita sudahi. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, komen YouTube Sebagai FM ya. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.